Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Fahri Ramanuddin, nomor NBI 1422103x75 dari Fakultas Teknik Mesin. Di sini saya akan menjelaskan tentang pengertian limit dan jenis limit, limit fungsi aljabar dan trigonometri, serta limit kontinuitas. Apa itu limit? Mungkin itulah pertanyaan pertama yang timbul ketika Anda mendengar istilah ini. Jika Anda mencari arti kata limit dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia atau KBBI, Anda akan menemukan bahwa arti limit adalah batas. Dalam matematika, limit bisa berarti pendekatan dan berhubungan dengan batas. Definisi dari limit menyatakan bahwa suatu fungsi f x akan mendekati suatu nilai tertentu jika x mendekati nilai tertentu. Agar lebih jelas, pandangan fungsi yang ditentukan oleh rumus f(x) sama dengan x pangkat 3 kurang 1 per x kurang 1. Perhatikan bahwa fungsi tersebut jika terdefinisi x sama dengan 1, karena di titik ini f(x) berbentuk 0 per 0, yang mana tidak mempunyai arti. Namun kita masih dapat menanyakan apa yang terjadi pada f(x) bila mana x mendekati 1, atau lebih tepatnya apakah f(x) mendekati bilangan tertentu x mendekati 1. Untuk sampai pada pertanyaan ini, kita telah melakukan 3 hal. Pertama, kita telah menghitung beberapa nilai f(x) untuk x dekat 1. Kedua, kita menunjukkan nilai-nilai ini dalam sebuah diagram skematis atau skematik diagram. Dan terakhir, kita telah mensketsakan grafik y sama dengan f(x). Semua informasi yang telah kita sajikan di atas kelihatannya untuk menunjuk kesimpulan yang sama, yakni f(x) mendekati 3 jika x mendekati 1. Dalam lambang matematis kita tuliskan limit x mendekati 1 x pangkat 3 kurangi 1 per x kurangi 1 sama dengan 3. Ini bisa dibaca limit dari x pangkat 3 min 1 atau x min 1 untuk x mendekati 1 adalah 3. Konsep fungsi limit aljabar. Limit dapat diartikan sebagai menuju suatu batas, suatu yang dekat namun tidak dapat dicapai. Dalam bahasa matematika, keadaan ini dapat disebut limit. Mengapa harus ada limit? Limit menjelaskan suatu fungsi jika batas tertentu didekati. Mengapa harus didekati? Karena suatu fungsi biasanya tidak terdefinisi pada titik tertentu, walau suatu fungsi seringkali tidak terdefinisi untuk titik tertentu, namun masih dapat dicari tahu beberapa nilai yang didekati oleh fungsi tersebut apabila tidak tertentu semakin didekati, yaitu dengan limit. Limit f x sama dengan limit x mendekati a, f(x) sama dengan L. Maksudnya apabila x mendekati a namun x tidak sama dengan a, maka f(x) mendekati L. Pendekatan x ke a dapat dilihat dari dua sisi, yaitu sisi kiri dan sisi kanan, atau dengan kata lain x dapat mendekati dari arah kiri ke kanan sehingga menghasilkan limit kiri dan limit kanan. Teorema atau pernyataan. Limit x mendekati c, f
X sama dengan L. Jika dan hanya jika limit X mendekati C min Fx sama dengan L dan limit X mendekati C plus Fx sama dengan L. Suatu fungsi dikatakan mempunyai limit apabila antara limit kiri dan limit kanan mempunyai batas nilai yang sama, dan limit kiri dan limit kanan tidak sama, maka nilai limitnya tidak ada. Sifat-sifat limit fungsi aljabar. Apabila n merupakan bilangan bulat positif, k konstanta, f dan g adalah fungsi yang mempunyai limit di C, maka sifat-sifat di bawah ini berlaku. 1. Limit X mendekati K sama dengan K. Limit X sama dengan C mendekati C. Limit KF X mendekati C, X sama dengan X. Limit X mendekati C, Fx. 4. Limit X mendekati C dalam kurung Fx plus G, X sama dengan limit X mendekati C, Fx plus limit X mendekati C, G, X. Nomor 5. Limit X mendekati C, Fx min Gx sama dengan limit X mendekati C, Fx min limit X mendekati Gx. Nomor 6. Limit X sama dengan C, Fx kali Gx sama dengan limit X mendekati C, Fx kali limit X mendekati C, Gx. 7. Limit X mendekati C, Fx per Gx sama dengan limit X mendekati C, Fx per limit X mendekati C, Gx. Asalkan limit X mendekati C, Gx pertidaksamaan 0. Pertidaksama denganan 0. 8. Limit X mendekati C, Fx pangkat N sama dengan limit X sama dengan C, Fx pangkat N. Limit X sama dengan akar N, Fx sama dengan N akar limit X sama dengan C, Fx asalkan limit X sama dengan C, Fx lebih besar 0 bilangan N. Oke, lanjut. Menentukan nilai-nilai limit fungsi aljabar. Ada dua bentuk dalam menentukan limit fungsi aljabar, yaitu bentuk pertama, limit X mendekati A, Fx. Bentuk kedua, limit X mendekati tak terhingga Fx. Dalam hubungannya dengan bentuk limit yang pertama adalah berupa metode dalam menentukan nilai limit fungsi aljabar, yaitu dengan cara substitusi dan cara pemfaktoran. Limit fungsi trigonometri. Limit fungsi trigonometri merupakan nilai terdekat sebuah sudut fungsi trigonometri. Untuk menghitung limit fungsi trigonometri bisa langsung Anda substitusikan seperti halnya fungsi aljabar. Namun meski demikian, ada pula fungsi trigonometri yang perlu diubah terlebih dahulu ke identitas trigonometri untuk limit yang tak tertentu, yakni jika Anda langsung substitusikan nilainya bernilai 0. Atau bisa pula untuk limit yang tak tentu tidak harus
menggunakan identitas, namun menggunakan teorema limit trigonometri. Bahkan Anda pula yang menggunakan identitas dan juga teorema. Jika sebuah fungsi limit trigonometri disubstitusikan, nilai yang paling mendekati menghasilkan, maka Anda harus menyelesaikan dengan menggunakan cara lain. Berikut ini kami akan menjelaskan cara yang bisa digunakan untuk menentukan nilai limit suatu fungsi trigonometri. 1. Metode numerik. 2. Substitusi. 3. Pemfaktoran. 4. Kali sekawan. 5. Menggunakan turunan. Sedangkan untuk nilai penulisannya bisa ditulis sebagai berikut ini. Limit f x mendekati c. Adapun cara untuk membaca dari limit fungsi adalah fungsi fx untuk x mendekati c. Macam-macam trigonometri dan singkatannya. Macam-macam trigonometri. 1. Sinus atau sin. Tangen atau tan. Kosinus atau cos. Kontogen atau kot. Sekan atau sek. Kosekan atau kasek. Rumusan kebilangan dalam trigonometri. Sin A sama dengan 1 per kasek A. Cos A sama dengan 1 per sek A. Tan A sama dengan 1 kot A. Tan A sama dengan sin A per cos A. Kot A sama dengan cos A per sin A. Identitas trigonometri dalam trigonometri. Sin kuadrat A plus cos kuadrat A sama dengan 1. 1 plus kot kuadrat A sama dengan kasek kuadrat A. Tan 2 A plus 1 sama dengan sek 2A. Rumusan jumlah dan selisih dalam trigonometri. Sin A plus B sama dengan sin A cos B plus cos A sin B. Cos A plus B sama dengan cos A plus B min sin A sin B. Tan A plus B sama dengan tan A plus tan B per 1 min tan A tan B. Sin A min B sama dengan sin A cos B min cos A sin B. Cos A min B sama dengan cos A cos B plus sin A sin B. Tan A min B sama dengan tan A min tan B per 1 plus tan A tan B. Rumus perkalian dalam trigonometri. 2 cos A cos B sama dengan cos A plus B plus cos A min B. 2 cos A sin B min sin A plus B min sin A min B. 2 sin A cos B sama dengan sin A plus B plus sin A min B. Min 2 sin A sin B sama dengan cos A plus B min cos A min B. Cara menentukan limit fungsi trigonometri. Masih dalam pembahasan
mengenai fungsi limit trigonometri. Sebenarnya pembahasan ini tidak jauh berbeda dengan pembahasan materi tentang limit yang lainnya. Seperti misalnya limit fungsi aljabar. Untuk menentukan nilai limit fungsi trigonometri tergantung pada nilai x yang mendekatinya. Apakah nilai limit fungsi x tersebut hanya mendekati tak hingga atau justru nilai fungsi x hampir mendekati suatu nilai? Dari hal tersebut, maka untuk perbedaannya dapat dilihat pada nilai limit trigonometri, sedangkan melibatkan fungsi trigonometri, sama halnya dengan fungsi sin, cos, tan, dan juga fungsi turunan yang lainnya. Fungsi suatu fungsi. Kontinuitas suatu fungsi. Kontinuitas dapat disamakan artinya dengan kesinambungan. Lawan kontinuitas adalah diskontinuitas, di mana jika kontinuitas itu di keseimbangan, maka diskontinuitas adalah tak seimbang, tak sinambung. Kontinuitas suatu fungsi kurang lebih sama artinya dengan kesinambungan suatu fungsi. Kontinuitas suatu fungsi sangat erat kaitnya dengan limit fungsi. Maka dari itu, persyaratan memahami materi limit yang sangat diperlukan di sini. Kontinuitas dan diskontinuitas dapat digambarkan dengan 3 buah grafik di bawah ini. Grafik 1 menggambarkan fungsi yaitu kontinu. Grafik 2 terdapat lubang lingkaran terbuka menggambarkan suatu fungsi yang diskontinu. Dan grafik 3 terlihat jelas jika fungsi tersebut diskontinu juga. Syarat kontinuitas suatu fungsi. Suatu fungsi dikatakan kontinu atau tidak apabila memenuhi beberapa syarat. Simaklah definisi berikut. Misalkan f(x) terdefinisi dalam interval yang membuat x sama dengan a, fungsi x dikatakan kontinu di x sama dengan a jika dan hanya jika limit x mendekati a, fx sama dengan fa. Fungsi fx dapat dikatakan kontinu di x sama dengan a apabila memenuhi 3 syarat. Terima kasih.